Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan topik hadis kepribadian manusia, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pokok pembahasan yang pertama Ibnu Majah, yang kedua Musnad Ahmad, yang ketiga psikologi dalam perspektif hadis, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama Sunan Ibnu Majah, yaitu hadis utamanya Al-Irwa nomor 2176 tentang mencaci maki hamba saya. Di Abu Hurairah, dia berkata, bantulah pelayan karena pelayan Allah tidak akan kecewa. Lalu yang kedua kualitas hadis, yaitu kualitas hadis di atas sahih karena hadis sanadnya bersambungan, yang melalui periwatan orang yang adil, tidak syadz dan tidak pula terkena ilat. Dan berikut mufradatnya, seperti pelayan, cara mengecewakan pekerjaan, dan seterusnya. Yang keempat yaitu hadis penguat. Dari Al-Ma'ruf bin Sawal, dia berkata, aku melihat Abu Dzar memakai selendang jual gulam. Pelayannya dalam suatu riwayat, dia memakai pakaian dan gulamnya memakai selendang. Lalu kami berkata, sekiranya Anda mengambil ini dan memberikan ini kepada yang lain, maka hal tersebut akan terasa selendang. Dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Kelima yaitu tentang penjelasan global dari hadis, yaitu hadis di atas tersebut menceritakan tentang pelayan untuk membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika membantunya, maka pelayan tidak kecewa terhadapmu. Dan Nabi bersabda, jika saudaramu bersama sayamu dan siapa yang di bawah kuasaanmu, maka hendaklah kamu memberinya makanan atau pakaian yang ia kenakan, dan jangan membebani mereka jika mereka tidak mampu mengerjakannya, ataupun saat mereka keberatan dan kesulitan dalam mengerjakannya, maka bantulah mereka. Selanjutnya adalah Musnad Ahmad. Hadis tentang menjaga adab dengan tetangga dan sahabat. Hadis utama khairula dhahabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Artinya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabat-sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ad-Darimi. Lanjutan. Yang pertama, kualitas hadis. Hadis ini termasuk hasan, gharib, sahih, sebab hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan. Sebagian dari perawinya memenuhi syarat sebagai perawi hadis, sedangkan sebagian yang lain tidak memenuhi standar sebagai perawi hadis. Yang kedua, mufradat. Sebaik-baiknya khairu, sahabat, la sahabi, ketika inda, yang terbaik dari mereka, khairuhum, kepada sahabatnya, li sahibihi, dan lebih baik, wa khairu, tetangga, al jironi, ketika inda, yang terbaik dari mereka, khairuhum, untuk tetangganya, li jarihi. Selanjutnya, hadis penguat. Hadatsana Ahmadu ibnu Muhammad, hadatsana Abdullah ibnu Al-Mubarak, an Haywata ibnu Shuraih, an Surahbilah ibnu Sarik, an Abi Abdirrahman Al-Hubuli, an Abdillah ibnu Amrin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Qala Abu Isa hada hadithu hasanun gharibun. Wa Abu Abdurrahman al-Hubuliyu asmuhu Abdullah ibnu Yarid. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Haywah bin Shuraih, dari Surahbil bin Sarik, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah seseorang yang terbaik terhadap temannya, dan tetangga yang paling terbaik di sisi Allah adalah seseorang yang paling baik terhadap tetangganya. Abu Isa berkata, ini adalah hadis Hasan Horib. Abu Abdurrahman Al-Hubuli, namanya adalah Abdullah bin Yazid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Hakim, Ahmad, dan Ibnu Bushron dalam Al-Mali dari Haywah dan Ibnu Luhai'ah. Keduanya mengatakan, Syahrabil bin Syarik bercerita kepada kami bahwa ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Habli menceritakan dari Abdullah bin Amir secara marfu'. Demikian mereka semua mengeluarkan hadis tersebut dari keduanya, kecuali At-Tirmizi tidak menyebutkan Ibnu Luhai'ah. Demikian pula Al-Hakim. Hanya saja dia berbeda dalam isnadnya, di mana dia mengatakan Haywah bin Syarih bercerita kepadaku dari Syahrabil bin Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian Al-Hakim menjadikan Syahrabil bin Muslim menjadi ganti Syahrabil bin Syarik dan menggugurkan sanad dari Abu Abdurrahman Al-Habli. Semua itu karena adanya asumsi tertentu. Kemudian dia juga mempunyai dugaan lain, sehingga mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Penilaian itu juga disepakati oleh Az-Zahabi. Saya berpendapat Asy-Syaikhain atau Bukhari Muslim tidak mentahrij Ibnu Muslim. Adapun Ibnu Syarik dibuat hujah oleh Imam Muslim, demikian pula Ibnu Muslim. Dalam hal ini, Ibnu Bushron di penghujung hadis tersebut mengatakan, hadis ini adalah sahih dan semua perawinya adalah thikah. Demikianlah Ibnu Bushron mengatakan, sedangkan At-Tirmizi menilainya lain. Hadis ini termasuk Hasan Horib. Penjelasan global hadis. Hadis ini menjelaskan tentang cara bersikap kepada tetangga dan sahabat, di mana kita harus menghormati mereka sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Rasulullah mewajibkan umat muslim untuk berbuat baik kepada tetangganya, karena dengan memiliki hubungan baik dengan tetangga, maka akan mendatangkan maslahat besar bagi kita. Rasulullah menyuruh umat muslim untuk menjalin pertemanan khususnya dengan sesama muslim. Cara menjalin persahabatan yang baik diantaranya adalah menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti perasaan, menghindari perdebatan, bersikap ramah dan sopan, juga saling membantu. Mula muncul kajian yang secara khusus membahas konsep psikologi dalam perspektif hadis. Muhammad Usman Najati dalam bukunya yang berjudul Al-Hadis Anwa'ul Al-Nafs yang diterjemahkan Zainuddin Abu Bakar menjadi psikologi dalam perspektif hadis, misalnya selain mengajukan unsur kejiwaan manusia dengan berbagai dinamika dan ragamnya, juga mengungkapkan opini bahwa ilmu jiwa yang sekarang dipelajari di berbagai universitas Islam merupakan produk negeri barat, sehingga penilaian terhadap manusia dan data yang ditetapkannya berpedoman pada penelitian yang umumnya dilakukan dalam komunitas masyarakat barat tidak dapat dimungkiri bila dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang sulit dihindari, seperti dalam perspektifnya terhadap manusia, falsafah hidup, budaya, dan standarisasi nilai tertentu dalam memandang eksistensi manusia. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat manusia tanpa membeda-bedakan jabatan atau derajat harus saling membantu atau saling tolong-menolong jika terjadi kesulitan di antara kita, karena umat manusia makhluk yang sosial saling membutuhkan manusia lain. Begitu pula hamba saya saat mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya, alangkah baiknya kita membantunya dalam menyelesaikannya. Dan dianjurkan pula kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bersikap baik, saling menghargai, bersikap ramah, saling membantu dalam bertetangga, tidak bertengkar, dan harus bisa memunculkan suasana yang indah tentram, maka akan terasa damai dan indah hidup kita. Karena Nabi Muhammad juga menyuruh kita sebagai umat muslim untuk menjaga tali pertemanan serta persaudaraan.
Muhammad Usman Najati dalam bukunya yang berjudul Al-Hadis an Ulum al-Nafas yang diterjemahkan Zainuddin Abu Bakar menjadi psikologi dalam perspektif hadis. Misalnya, selain mengajukan unsur kejiwaan manusia dengan berbagai dinamika dan ragamnya, juga mengemukakan opini bahwa ilmu jiwa yang sekarang dipelajari di berbagai universitas Islam merupakan produk negeri barat, sehingga penilaian terhadap manusia dan data yang ditetapkannya berpedoman pada penelitian yang umumnya dilakukan dalam komunitas masyarakat barat tidak dapat dimungkiri. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.